You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. 10 tahun sepang clash, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio kompak kaget lihat kebenaran di balik duel Rossi versus Marquez. 1 dekade telah berlalu sejak insiden panas antara Valentino Rossi dan Marc Marquez di sirkuit Sepang 2015. Namun, bara yang membakar rivalitas dua legenda MotoGP itu belum benar-benar padam. Kini, MotoGP kembali mengaduk emosi penggemar lewat dokumenter berdurasi 26 menit berjudul Sepang Clash, yang membedah ulang detik-detik paling kontroversial dalam sejarah balap modern. Tak hanya penggemar yang dibuat terpaku, dua pembalap muda asal Italia, Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi juga mengaku sama-sama kaget saat melihat kebenaran di balik momen yang dulu mereka tonton sebagai remaja penggemar balap. Sebagai murid langsung Valentino Rossi di VR46 Academy, Marco Bezzecchi menonton dokumenter itu dengan perasaan campur aduk. Baginya, melihat ulang momen ketika sang mentor dianggap menendang Marquez di tikungan 13 bukan sekadar nostalgia, tapi luka yang terbuka kembali. Saya benar-benar kaget, kata Bezzecchi. Saya pikir saya sudah tahu ceritanya, tapi dokumenter itu memperlihatkan semuanya lebih dalam. Ekspresi, dialog, bahkan tekanan yang dialami keduanya. Rossi terlihat tenang di luar, tapi di balik helm, ia sedang bergulat dengan tekanan luar biasa. Bezzecchi mengaku, adegan ketika Rossi dan Marquez saling menatap di ruang race director membuat bulu kuduknya berdiri. Rossi bilang, balapan yang bagus, kan? Dan Marquez menjawab, tendangan yang bagus. Saya tahu hubungan mereka memburuk, tapi saya baru menyadari betapa dalam luka itu, ujarnya pelan. Reaksi serupa datang dari Fabio Di Giannantonio, pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang juga tumbuh mengidolakan Rossi. Ia menilai dokumenter itu berhasil menangkap sisi manusiawi kedua pembalap. Saya dulu menonton balapan itu di TV, tapi dokumenter ini menampilkan detail luar biasa, suasana ruang race director, tekanan tim, ekspresi mereka, ujarnya. Sekarang saya bisa memahami sisi keduanya. Rossi frustrasi, Marquez marah. Tak ada pemenang hari itu, hanya dua legenda yang terluka. Komentar itu disambut anggukan Bezzecchi. Ia menimpali, benar. Keduanya sama-sama terjebak dalam ego dan emosi. Di level itu, sedikit saja salah langkah bisa mengubah sejarah. Dan itu yang terjadi di Sepang. Bezzecchi menilai Sepang Clash bukan sekadar kisah tentang siapa yang benar atau salah. Bagi dirinya, dokumenter itu menjadi pengingat bahwa di balik setiap rivalitas besar, ada sisi rapuh manusia yang sering terlupakan. Sebagai pembalap muda, kita belajar dari itu. Rossi adalah mentor yang luar biasa, tapi bahkan dia pun bisa tersulut oleh emosi. Itu membuatnya bukan hanya legenda, tapi juga manusia, ucapnya. Baginya, dokumenter itu juga menunjukkan bagaimana Marquez, meski masih muda saat itu, mampu menghadapi tekanan dengan kepala dingin. Saya kagum pada mentalitasnya. Ia diserang dari banyak sisi, tapi tetap fokus. Melihatnya sekarang di Ducati, saya paham bagaimana karakter baja itu terbentuk dari momen seperti ini, ujar Bezzecchi. Duel Rossi-Marquez di Sepang memang lebih dari sekadar perebutan posisi di lintasan. Ia mengubah sejarah MotoGP. Rossi dijatuhi hukuman start paling belakang di Valencia, kehilangan peluang juara dunia, dan menutup musim dengan perasaan hampa. Sejak itu, dunia MotoGP seakan terbagi dua kubu, pendukung Rossi dan pendukung Marquez. Kini, setelah 10 tahun berlalu, Bezzecchi dan Di Giannantonio menjadi saksi generasi baru yang mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik sorotan kamera. Mereka tak hanya menonton sebagai penggemar, tapi juga sebagai pembalap yang hidup di bawah bayangan dua sosok besar. Setiap kali kami balapan di Sepang, rasanya berbeda, kata Bezzecchi. Kau bisa mendengar gema masa lalu di tikungan 13. Suara sorak itu, suara mesin, dan rasa tegang yang masih terasa di udara. Kini Rossi menjalani peran baru sebagai mentor di VR46 Academy, sementara Marquez tetap aktif sebagai pembalap Ducati. Namun bagi Bezzecchi, warisan Sepang Clash bukan tentang kontroversi, melainkan tentang keteguhan dan kemanusiaan.
Rivalitas mereka mengajarkan bahwa kehebatan datang bersama tanggung jawab besar, ujarnya. Kami, generasi setelah mereka, belajar untuk mengendalikan api itu, agar tak membakar, tapi menerangi. 10 tahun telah berlalu sejak dunia menyaksikan Rossi menatap tajam ke arah Marquez di tikungan 13. Luka itu mungkin tak pernah benar-benar sembuh, tapi bagi Bezzecchi dan Di Gia, luka itu telah berubah menjadi pelajaran berharga. Pelajaran tentang ambisi, harga diri, dan batas kemanusiaan di balik kecepatan. Dan ketika sepang clash berakhir, Bezzecchi hanya tersenyum tipis. Sekarang aku mengerti, katanya. Itu bukan hanya tentang Rossi atau Marquez. Itu tentang bagaimana sejarah dibentuk oleh emosi dan bagaimana kami belajar darinya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Dominasi keluarga Marquez di Sepang, dari drama Bagnaia hingga sejarah 77 tahun MotoGP. Sepang kembali menjadi panggung penuh emosi di MotoGP Malaysia 2025. Balapan kali ini tak hanya menyajikan duel sengit di lintasan, tetapi juga kisah luar biasa tentang dua bersaudara yang menulis sejarah baru. Alex Marquez menuntaskan balapan utama sebagai juara, sementara sang kakak, Marc Marquez, meski absen, tetap menjadi bagian dari momen paling bersejarah bagi keluarga mereka. Berhasil menyegel posisi 1-2 di klasemen dunia untuk pertama kalinya dalam 77 tahun sejarah MotoGP. Lampu start menyala di sirkuit Sepang, dan Francesco Pecco Bagnaia langsung tancap gas. Murid kesayangan Valentino Rossi itu tampil agresif sejak awal, mengambil alih pimpinan balapan dari tikungan pertama. Namun, di belakangnya, Alex Marquez dan Pedro Acosta tak memberi ruang sedikit pun. Pada lap kedua, Alex berhasil menyalip Bagnaia dengan manuver cerdas. Pembalap Gresini Racing itu langsung menjauh, membuka jarak hingga 1 detik. Sementara itu, Bagnaia mulai merasakan tekanan dari Acosta yang membuntuti ketat di belakang. Balapan terus berlangsung dalam tensi tinggi. Di tengah panasnya suhu Sepang, para pembalap berjuang menjaga ritme. Pol Espargaro menjadi korban pertama, terjatuh di lap kelima. Tak lama kemudian, Miguel Oliveira dan Raul Fernandez juga mengalami crash, menambah daftar pembalap yang gagal finish. Bagnaia sempat kembali bangkit, menyalip Acosta di lap ke-8 dan mempertahankan posisi kedua. Namun keberuntungan tampaknya tak berpihak pada sang juara 3 kali. Memasuki 3 lap terakhir, motor Ducatinya tiba-tiba bermasalah di tikungan keempat. Bagnaia terlihat frustrasi, menatap bagian belakang motornya yang kehilangan tenaga. Ia mencoba melanjutkan, tetapi akhirnya terpaksa menepi. Balapan berakhir tragis bagi sang murid Rossi itu, gagal finish di saat peluang podium begitu dekat. Kegagalan Bagnaia membuka jalan bagi Joan Mir. Pembalap Honda itu memanfaatkan situasi dengan cerdas, menyalip dan mengamankan podium ketiga di belakang Acosta. Sementara di depan, Alex Marquez tampil tanpa celah. Adik kandung Marc Marquez itu menjaga ritme sempurna dan terus memperlebar jarak. Dengan tenang ia melaju menuju garis finish, unggul hampir 3 detik dari Acosta. Kemenangan ini tak hanya penting bagi Alex secara pribadi, tetapi juga menyelamatkan wajah Ducati setelah Bagnaia gagal finish. Ini kemenangan untuk tim dan untuk keluarga, ujar Alex usai balapan. Kami bekerja keras sepanjang musim, dan hasil ini pantas untuk semua orang yang percaya pada kami. Kemenangan di Sepang menambah euforia dalam keluarga Marquez. Sehari sebelumnya, di balapan sprint, Alex sudah memastikan diri finish kedua dan mengunci posisi runner-up dunia. Itu berarti, Marc dan Alex Marquez menjadi kakak adik pertama dalam sejarah MotoGP yang menempati posisi 1 dan 2 di klasemen akhir, setelah 77 tahun kejuaraan dunia ini digelar. Marc Marquez, yang sedang memulihkan diri usai operasi akibat kecelakaan di IP Indonesia, mengikuti semua momen dari rumah. Lewat panggilan video, ia menyaksikan adiknya mengangkat trofi di podium. Wajah sang juara dunia 8 kali itu tampak penuh haru. Pertama di antara para pecundang, canda Alex kepada Dazn sambil tersenyum, menirukan gaya humor khas kakaknya. Tapi jujur, saya sangat bangga. Tidak banyak yang percaya pada kami, tapi kami terus bekerja keras. Hasil ini adalah bukti bahwa kami tak pernah menyerah. Alex tak lupa berterima kasih kepada Gresini Racing, tim yang memberinya kesempatan kedua setelah masa-masa sulit di Honda. Tim ini pula yang membuka pintu bagi Marc setelah keluar dari Repsol Honda, dan kini keduanya kembali menunjukkan taring bersama. Setahun ini sangat panjang,
ujar Alex. Banyak rintangan, banyak momen naik turun. Tapi Mark selalu memberi ketenangan. Kami saling melengkapi. Dia mengajari saya untuk tetap fokus bahkan ketika keadaan tidak berjalan baik. Keduanya memang dikenal sangat dekat. Di balik rivalitas keras di lintasan, hubungan darah dan rasa saling menghormati membuat mereka tumbuh menjadi dua pembalap luar biasa. Mereka sering bertukar data, berdiskusi tentang gaya balap, hingga mengkritik satu sama lain dengan jujur. Mark dan saya sangat mirip, lanjut Alex. Kami tidak suka berpura-pura. Jika saya tidak tampil baik, saya akan mengakuinya. Itulah yang membuat kami terus berkembang. Saya pikir, kejujuran terhadap diri sendiri adalah kekuatan terbesar kami. MotoGP Malaysia 2025 menjadi momen bersejarah. Bukan hanya karena kemenangan Alex, tetapi karena simbol regenerasi dan ketekunan dalam keluarga Marquez. Sementara Mark menutup musim sebagai juara dunia, Alex menegaskan diri sebagai penerus yang siap melanjutkan warisan keluarga di lintasan. Dari tragedi yang menimpa Bagnaia hingga kebahagiaan luar biasa keluarga Marquez, Sepang sekali lagi membuktikan bahwa MotoGP bukan sekadar soal kecepatan, tetapi tentang kisah manusia di balik helm. Perjuangan, kegigihan, dan cinta antara dua saudara yang sama-sama jatuh cinta pada dunia balap. Di tengah sorak penonton yang bergemuruh, Alex mengangkat trofi kemenangan. Kamera menyorot wajahnya yang basah oleh keringat dan emosi. Sementara di layar besar, Mark tersenyum dari kejauhan. Dua bersaudara, dua juara, satu sejarah. Dunia MotoGP pun tahu, era Marquez belum berakhir. Sepuluh tahun Sepang Clash, Fabio Di Giannantonio kaget lihat kebenaran di balik duel Rossi versus Marquez. Satu dekade sudah berlalu sejak insiden panas antara Valentino Rossi dan Marc Marquez di sirkuit Sepang 2015. Namun bara pertikaian itu tetap menjadi luka abadi di dunia MotoGP. Baru-baru ini, MotoGP merilis video dokumenter berdurasi 26 menit bertajuk Sepang Clash, yang kembali mengupas secara mendalam momen paling kontroversial dalam sejarah balap motor modern. Tak hanya penggemar, bahkan para pembalap generasi baru seperti Fabio Di Giannantonio pun terkejut melihat kebenaran yang diungkap dalam video tersebut. Kisah Sepang Clash sejatinya tak dimulai di lintasan, tetapi di ruang konferensi pers sebelum balapan. Valentino Rossi, yang kala itu tengah bersaing ketat dengan Jorge Lorenzo dalam perebutan gelar juara dunia, melontarkan tuduhan tajam kepada Marc Marquez. Ia menilai Marquez sengaja memperlambat lajunya di Phillip Island untuk membantu Lorenzo. Target dia bukan hanya menang, tapi juga membantu Lorenzo menjauh dan mencuri poin dari saya. Jadi jelas, sejak Phillip Island, Jorge punya supporter baru, Marc, ujar Rossi dengan senyum yang penuh sindiran. Ucapan itu memicu keheningan di ruangan, disusul tawa kecil Rossi yang terdengar menantang. Namun, di balik tawa itu, ada perang psikologis yang baru saja dimulai. Marquez yang ditanya langsung menepis tuduhan itu. Kalau saya mau membantu Lorenzo, saya tidak akan menyalipnya di lap terakhir. Saya balapan untuk diri saya sendiri, tegasnya dengan nada dingin. Nick Harris, komentator legendaris MotoGP 2015, bahkan menyebut bahwa momen itu bukan sekadar gurauan. Rossi sedang menabuh genderang perang, katanya. Dunia MotoGP pun tahu, pertarungan sebenarnya akan terjadi di Sepang. Kualifikasi berjalan panas. Rossi start dari posisi ketiga, Marquez di posisi kedua, dan Dani Pedrosa meraih pole position. Sejak lampu hijau menyala, atmosfer balapan terasa berbeda. Rossi dan Marquez terlibat duel sengit yang lebih mirip adu gengsi daripada strategi perebutan poin. Beberapa lap awal diwarnai saling salip ekstrim. Dua pembalap itu tak memberi ruang satu sama lain. Hingga akhirnya, di lap ke-7 pada tikungan 13, terjadi momen yang akan dikenang selamanya. Rossi terlihat mendekat ke motor Marquez, dan sesaat kemudian Marquez terjatuh. Ribuan pasang mata di sirkuit seolah membeku. Dunia berhenti sejenak. Rossi tetap melaju dan finish ketiga, tapi kemenangan itu dibayangi kontroversi. Paddock pun langsung bergejolak, race director mengumpulkan bukti dari berbagai sudut kamera untuk menentukan siapa yang bersalah. Ketegangan memuncak setelah balapan. Dani Pedrosa, sang pemenang, sempat bertanya kepada Rossi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia bajingan, jawab Rossi tanpa ragu.
Dia membuat saya melebar saat mengerem, lalu berhenti di tengah tikungan. Sama seperti di Phillip Island. Tak lama kemudian, Rossi dan Marquez dipertemukan oleh race director, Mike Webb. Dalam suasana kaku, Rossi mencoba membuka pembicaraan dengan nada sarkastik, "Balapan yang bagus, kan?" Marquez membalas dengan tatapan dingin. "Tendangan yang bagus," ujarnya. Menurut Mike Webb, Rossi beralasan ia hanya melebar dan tak bermaksud menendang, sementara Marquez bersikeras bahwa kontak itu disengaja. Hasil analisis video akhirnya menegaskan, Rossi dinyatakan bersalah dan dijatuhi 3 poin penalti tambahan. Total 4 poin membuatnya harus start dari posisi terakhir di Valencia, seri penutup musim yang menentukan gelar juara dunia. "Kalau saya start paling akhir, ini semua berakhir. Mereka memberi saya 3 poin, jadi kami start terakhir di Valencia," ujar Rossi, kecewa. Dan benar saja, keajaiban tak datang. Rossi hanya mampu finish keempat, sementara Jorge Lorenzo menuntaskan balapan di posisi pertama dan meraih gelar juara dunia 2015. Marquez sendiri finish kedua, menambah bara kecurigaan di kalangan penggemar bahwa konspirasi Spanyol benar adanya. Kini, 10 tahun berselang, video Sepang Clash kembali memicu perdebatan. Salah satu yang ikut menonton adalah Fabio Di Giannantonio, pembalap muda dari Pertamina Enduro VR46 Ducati yang dikenal mengidolakan Rossi sejak kecil. Dalam sesi wawancara MotoGP, Di Giannantonio mengaku terkejut dengan apa yang ia lihat. "Saya ingat menonton balapan itu di televisi waktu masih remaja. Tapi ketika melihat dokumenternya sekarang, detailnya luar biasa. Banyak hal yang saya baru tahu, ekspresi mereka di ruang race director, kata-kata yang diucapkan, semuanya terasa nyata," ujar Di Giannantonio. Menurutnya, dokumenter itu memperlihatkan betapa besar tekanan dan emosi di balik helm kedua pembalap. "Saya bisa mengerti sisi Rossi, tapi saya juga mengerti kenapa Marquez marah. Mereka berdua berjuang dengan ego dan warisan. Tidak ada pemenang di hari itu, hanya 2 legenda yang terluka," tambahnya. Komentarnya menuai simpati dari para penggemar muda yang selama ini hanya mendengar kisah Sepang Clash dari potongan klip atau cerita media. Kini, dengan dokumenter resmi MotoGP, generasi baru bisa melihat langsung betapa panasnya rivalitas yang dulu menggetarkan dunia. Sepang Clash bukan sekadar insiden, tapi babak sejarah yang membelah dunia MotoGP menjadi 2 kubu, penggemar Rossi dan penggemar Marquez. Hingga kini, hubungan keduanya tetap dingin. Dalam beberapa pertemuan resmi MotoGP, mereka terlihat enggan bersalaman, apalagi berbincang. Rossi kini menikmati masa pensiun sebagai mentor VR46 Academy, sementara Marquez masih memburu gelar ke-7 bersama Ducati. Tapi setiap kali MotoGP kembali ke Sepang, bayangan masa lalu itu muncul lagi. Suara motor, sorak penonton, dan adegan saat Marquez terjatuh di tikungan 13. Kini, lewat dokumenter terbaru itu, generasi baru seperti Fabio Di Giannantonio ikut menyadari satu hal. Sepang Clash bukan hanya tentang siapa yang salah atau benar, tapi tentang harga dari sebuah ambisi dan kebesaran nama. 10 tahun telah berlalu, tapi luka itu tetap ada. Ia tidak pernah sembuh, hanya berubah menjadi legenda. Legenda yang kini, sekali lagi, membuat dunia MotoGP terdiam. Sepang jadi saksi, dominasi Ducati dan 2 bersaudara Marquez di MotoGP 2025. Sirkuit Sepang kembali menjadi saksi drama luar biasa dalam ajang MotoGP Malaysia 2025. Di bawah terik matahari tropis, Francesco Pecco Bagnaia tampil brilian dengan merebut kemenangan dalam sprint race. Namun, sorotan utama bukan hanya tertuju padanya, melainkan pada Alex Marquez, yang berhasil mengunci gelar runner-up dunia dan menorehkan sejarah bersama sang kakak, Marc Marquez. Sprint race di Sepang, Sabtu, 25 Oktober 2025, benar-benar menghadirkan ketegangan sejak lampu start padam. Bagnaia, yang start dari posisi terdepan, langsung melesat tanpa tersentuh. Pembalap Ducati Lenovo Team itu seakan membuktikan bahwa dirinya belum habis dan masih pantas berada di jajaran elit MotoGP. Di belakangnya, Alex Marquez tampil garang dengan motor YP24 milik BK8 Gresini Racing. Ia sempat terlibat duel sengit dengan Pedro Acosta sebelum akhirnya merebut posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish. Tambahan 9 poin di sprint race ini memastikan posisi Alex di peringkat 2 klasemen dunia.
Gelar runner-up yang kini tak mungkin lagi direbut siapapun. Fermin Aldeguer, rekan setim Alex, menyumbang hasil positif dengan finish ketiga. Namun, hasil tersebut sempat diwarnai penyelidikan karena dugaan pelanggaran tekanan ban di bawah batas minimum. Jika terbukti, Aldeguer bisa dijatuhi penalti waktu, tapi hasil akhir tidak akan mengubah fakta bahwa Gresini Racing kembali mengibarkan bendera Ducati di podium. MotoGP 2025 kini menjadi musim yang tak terlupakan bagi keluarga Marquez. Setelah Marc Marquez memastikan gelar juara dunia lebih dulu di IP Jepang, kini sang adik Alex menutup tahun dengan mengunci posisi kedua. Ini adalah pertama kalinya dalam 77 tahun sejarah MotoGP, dua bersaudara finish sebagai juara dunia dan runner-up dalam musim yang sama. Kombinasi luar biasa ini tak hanya mencatatkan sejarah pribadi, tetapi juga memperlihatkan kekuatan mental dan konsistensi klan Marquez. Meski Marc harus menepi hingga akhir musim akibat patah tulang selangka di IP Indonesia, pengaruh dan inspirasinya jelas terasa di lintasan. Alex bahkan mengakui bahwa dorongan dari sang kakak membuatnya semakin kuat menghadapi tekanan di sisa musim. Dengan total 388 poin, Alex unggul jauh dari Bagnaia yang berada di posisi ketiga klasemen. Selisih 102 poin membuatnya mustahil dikejar, bahkan jika 3 balapan terakhir berjalan tanpa hasil untuknya. Di sisi lain, Bagnaia yang sempat terpuruk di paruh musim menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kemenangan di Sepang menjadi bukti bahwa sang juara bertahan masih memiliki semangat juang tinggi. Menariknya, sebelum balapan berlangsung, Alex sempat menyebut bahwa MotoGP Malaysia akan menjadi ajang penting bagi Ducati untuk menilai posisi mereka di antara para rival. Baginya, Sepang bukan hanya soal kemenangan, tapi juga kesempatan untuk melihat sejauh mana pabrikan Italia itu mempertahankan keunggulannya di tengah kebangkitan Aprilia dan KTM. Balapan ini penting karena akan menunjukkan sejauh mana kami berkembang dibandingkan dengan pabrikan lain, ujar Alex dalam sesi wawancara sebelum race. Ducati sempat mengalami kendala di awal musim, tetapi kami terus bekerja keras. Sekarang kami melihat hasilnya. Ia juga menyoroti perubahan dinamika kompetisi, Aprilia dan KTM kini semakin dekat dengan Ducati dalam hal performa. Biasanya di Sepang kami unggul dalam traksi dan cengkeraman, tapi Aprilia juga sangat kuat di area itu. Jadi, ini akan menjadi tantangan menarik, lanjutnya. Alex menegaskan, meski motornya bukan versi terbaru seperti yang digunakan Bagnaia, ia tetap mampu menjaga kecepatan dan konsistensi berkat kerja tim yang solid. Kami menggunakan motor YP24, tapi performanya masih luar biasa. Kuncinya adalah konsistensi dan pemahaman terhadap karakter lintasan, tambahnya. Kemenangan Bagnaia dan podium ganda tim Gresini menjadi simbol dominasi Ducati di musim 2025. Meski menghadapi tekanan dari rival, Desmosedici masih menjadi motor paling stabil dan kompetitif di lintasan-lintasan cepat seperti Sepang. Bagi Bagnaia, kemenangan ini menjadi semacam penebusan setelah serangkaian hasil buruk yang sempat mengguncang kepercayaan dirinya. Ia menunjukkan kecepatan murni dan kontrol penuh sejak lap pertama hingga bendera finish dikibarkan. Kemenangan ini sangat penting. Kami bekerja keras, dan akhirnya hasilnya datang, ujarnya setelah balapan. Di sisi lain, Alex Marquez kembali membuktikan dirinya bukan sekadar bayang-bayang sang kakak. Dengan gaya balap agresif namun cerdas, ia mampu menjaga konsistensi sepanjang musim dan hasilnya kini terbayar lunas dengan gelar runner-up dunia. Dengan hanya 3 seri tersisa, MotoGP 2025 mungkin sudah menetapkan juara dan runner-up, tetapi cerita belum berakhir. Ducati boleh berbangga, namun bayang-bayang Aprilia dan KTM semakin nyata. MotoGP Malaysia menjadi cerminan sempurna musim ini, dominasi, perjuangan, dan tekad. Marc dan Alex Marquez menciptakan sejarah sebagai duet bersaudara paling sukses sepanjang masa, sementara Bagnaia membuktikan dirinya masih memiliki taji. Musim ini menutup satu babak penting dalam perjalanan Ducati dan keluarga Marquez, kisah tentang ketangguhan, kebangkitan, dan persaudaraan yang menorehkan sejarah baru di dunia MotoGP. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your